Selamat pagi, sore, selamat siang. Selamat kita berbakti dan memuji nama Tuhan. Kalau untuk hari ini dari pagi, dari awal kita mulai sampai sekarang, banyak ucapan syukur yang keluar dari kesaksian-kesaksian. Dan begitu juga dengan apa yang akan kami bawa sebentar. Adalah kekuatan energi yang ada dalam bersyukur. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau pada kesempatan ini kami diberikan tugas untuk membawakan firman secara manusia, mungkin dalam hidup dari sekian tahun sampai sekarang ini baru satu kali ini tuh belum bilang mau bawa firman Tuhan. Kalau cuma mau bicara-bicara omong kosong banyak. Jadi rasa gimana? Was-was, takut yang salah bicara itu ada. Itu wajar sebagai orang manusia. Dan saya juga mengerti profesi saya bukan sebagai hamba Tuhan. Tapi dalam hal ini kami disuruh belajar. Dan memang Tuhan memerlukan murid-murid. Ya, mungkin sebagian kami menjadi murid-murid yang masih perlu belajar. Tapi kami mencoba dengan apa yang ada pada kami akan coba untuk bisa berbicara. Jadi kami minta maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Anggap saja ini suatu pembelajaran buat kita. Oke, untuk pagi ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama bisa buka di Kolose 3 ayat 15. Kalau kita sudah dapat, saya akan membacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi suatu tubuh dan bersyukur. Amin. Dalam hal bersyukur, bagi kita semua itu mempunyai. Dan di saat hati kita merasa senang, ucapan syukur pun itu ada. Dan secara tidak langsung itu energi dari kekuatan bersyukur itu tanpa kita sadari juga ada. Tapi ada kalanya juga di saat orang dengan kekurangan dia, ucapan syukur itu hilang. Yang ada hanya sungutan dan banyak-banyak hal yang tidak menyenangkan. Secara tidak sadar juga energi negatif itu ada padanya. Jadi ibarat kita manusia itu seperti koin, ada dua sisi. Sebelah jadi Garuda, sebelah jadi rupiah gitu. Jadi tubuh kita juga di satu sisi kita bisa mengucap syukur, di satu sisi kita tidak mengucap syukur. Tetapi untuk kita diajarkan bersyukur karena itu maunya Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, kita bisa merubah hal-hal yang tidak kita inginkan bisa menjadi jadi. Contohnya seperti kayak bilang manusia ini kan punya masa expired. Segala bentuk di bumi dan di dunia ini itu adalah waktu. Kita nggak bisa sangkali karena itu hukum Tuhan yang Tuhan buat, semua punya waktu. Kalau kita tahu mengucap syukur, waktunya kita itu secara tidak langsung akan diperpanjang. Tetapi kalau kita tidak mengucap syukur, waktunya kita itu akan diperpendek. Contohnya gini, kalau kita mengucap syukur, kita masuk dalam zona senang. Berarti kita dengan hati yang senang itu adalah obat. Dengan obat hati yang senang kita penyakit tidak ada. Jadi istilahnya lebih memanjangkan apa yang ada pada kita. Tapi kalau kita tidak mengucap syukur, kita bersungut-sungut, yang ada dalam hati itu sumutan dan otomatis segala yang dipendam dalam hati itu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Dan secara tidak langsung itu akan memperpendek umur kita.
Ya mungkin faktor karena itu dia bisa sakit dan ya lain-lain gitu. Jadi dalam bersyukur itu memberikan waktu buat kita untuk dapat memperpanjang apa yang ada pada kita. Karena semua kita tahu apa yang ada di bumi ini semua punya waktu. Dari tubuh manusia, dari benda, makanan itu ada masa expirednya. Tapi wajiblah kita untuk mengucap syukur. Dan dalam ayat ini Tuhan maaf, soalnya seumur juga jadi mata sedikit gelap. Dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi suatu tubuh yang bersyukur. Saudara-saudara, kenapa kita mempunyai alasan untuk bersyukur? Kita alasan bersyukur karena Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita. Rencana Tuhan selalu baik dalam hidup kita, tetapi kadangkala kita yang tidak bisa menyikapinya itu. Kadangkala kita merasa di saat kita susah, ada orang yang berkata, ya soalnya ini hidup. Sebenarnya bukan begitu. Tuhan memberikan selalu yang terbaik buat kita. Jadi awalnya di saat kita mulai dijadikan Tuhan, itu Tuhan sudah ada rencana buat kehidupan kita. Namanya kita hidup di bumi ini, dan kita bisa jadi manusia, itu ada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Sedangkan berkat itu, kalau kita tidak tahu cara mengolahnya dan memintanya, memang tidak akan ada. Dan itu kebanyakan orang tidak mau mengucap syukur, berkat-berkat itu tidak ada padanya. Itulah Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita, jadi senantiasalah kita harus mengucap syukur. Di saat susah, senang, ucapan syukur itu ada. Kemudian kita masuk di Roma 8 ayat 28, Tuhan juga berkarya dalam segala situasi kehidupan kita. Jadi dalam hal ini banyak yang Tuhan buat kita manusia. Kita manusia ini ya makhluk yang termulia yang diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan semua itu lebih kepada kita. Tuhan tidak meminta banyak kepada kita, tapi Tuhan memberi banyak buat kita. Dan kita hanya bisa kembalikan buat Tuhan hanya ucapan syukur. Lebih dari itu mungkin ada, tapi salah satu ucapan syukur. Kalau kita mau kasih doa, tidak mungkin. Tuhan yang punya langit dan segala bumi, nyawa pun dia punya. Yang Tuhan perlu dari kita ucapan syukur. Lanjut. Alasan untuk bersyukur merupakanlah tindakan yang dikehendaki Allah. Itu pun ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sini dikatakan bersyukur merupakan suatu tindakan yang dikehendaki Allah. Itu kita mengucap syukur itu wajar dan mutlak. Di saat kita susah dan senang seperti tadi Ibu Riri mengatakan, sudah Jo, kita so pasrah, mau minta dan kalian tidak mendapat. Jadi biar Jo. Tapi kita mengucap syukur, kita mendengar dia bilang mengucap syukur, tapi ya, dalam hati puji Tuhan. Kita ajar tapi ya so, kira-kira mana boleh dapat pikiran begitu ya, syukur. Karena kita juga pikir, ya pas kita juga mau bicara tentang ucapan syukur kok. Hari ini semua bicara ucapan syukur dari Ibu Yodi. Nah jadi yang tahu apa suatu kebetulan atau rencana Tuhan. Dan terus terang untuk hal ini kita ada persiapan khusus. Nah kemarin kita cuma ditolong belajar besok kenapa waktu kita mau tolak sesuatu kita cuma dalam hati iya cuma tapi hati sepanjang hari siang gitu apa kita mau bicara sedangkan mau belajar juga sekarang orang ada duduk di sini kita mau fokus nggak ada. Jadi sampai malam juga sampai mau pulang ada 1 jam lebih mau sampai di rumah ya sampai di rumah jadi kita sebelum bisa bicara mau tak bicara soalnya ada ini mau tak bilang
Ayat itu cuma bilang, Tuhan jangan engkau permalukan. Apapun yang kita boleh berbunyi mengucapkan apa yang boleh kita baca dari firman ini. Haleluya. Jadi, tapi sebelum itu kita harus minta lebih dan kurangnya. Ya, saudara-saudara sini cukup tahu background saya apa. Ya, kalau cuma pemerintah sudah di kapal boleh. Tapi kalau mau kasih begini, firman begini memang agak masih nggak klop, dan karena kita menyadari kita mau kasih begini ke orang, sedangkan kita pola hidup orang lihat kita itu bagaimana, dan kehidupan kita juga ya mungkin jadi tahu ya dari mudanya sampai umur begini juga ya itu perasaan ego, itu pergaulannya itu memang masih tinggi, dan kadang kali sebagian mau bilang mau rubah tuh keadaan itu dia memang susah. Dan gitu juga Ibu Riri mungkin banyak berkuasa untuk itu, sampai tanya tahu dia merasa ada perubahan atau bagaimana ya, biar Ibu sendiri yang tahu itu dia. Jadi puji Tuhan kalau waktu ini saya bisa berbicara sedikit. Nah memang saya masih perlu banyak waktu belajar juga. Untuk perbandaran kata kita bukan seperti Pak Erik atau Pak Stanley yang mungkin ininya masih lancar ya dalam segi umur ya memang karu ya, tapi backgroundnya kita kan beda. Kalau macam Pak Stanley, Pak Erik bisa sebagai komentator dalam apa CNI apa gitu ya, itu kan biasa untuk menarik orang, tapi kita kan bukan gitu profesinya, jadi untuk berbicara itu agak susah. Tapi puji Tuhan, intinya kita bisa masuk membacakan firman, mendengarkan firman tentang ucapan syukur. Dan saya percaya dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang Tuhan berikan, karena itu kemampuan. Dan itu juga dalam energi kekuatan bersyukur itu ada. Kita semua percaya apa yang ada di muka bumi ini yang diciptakan Tuhan itu mempunyai energi. Secara tidak langsung ambil contoh macam kertas. Kertas itu bisa membuat kita senang, bisa membuat kita susah. Padahal kalau cuma pikir itu kertas. Kalau kita pedoi banyak, kita senang. Tapi kalau kita pedoi habis sedikit, kita susah. Tapi kalau orang pikir-pikir, apa ini kertas boleh merubah tempat perasaan. Itulah energi yang Tuhan buat. Apa yang Tuhan bikin di bumi ini, itu ada maksud dan tujuan. Tapi kita manusia yang harus menyadari hubungan apa dan fungsi apa. Jadi itu dalam mengucap syukur, saya yakin seperti tadi ada kekuatan yang kita dapat dari situ. Karena setiap ucapan syukur itu mempunyai energi. Energi itu dari baik dan tidak baik. Tergantung kita mau masuk yang di energi baik atau di energi yang tidak baik. Karena kedua-duanya itu ada berfungsi dalam tubuh kita. Seperti yang tadi aku bilang, yang baik itu adalah obat menyenangkan kita, yang buruk mematahkan kita. Saya harap saudara-saudara bisa mengerti dengan sebagian firman yang bisa kami bawakan sekarang ini, dan selebihnya kami kembalikan ke Pastor Jerry untuk membimbing kita lebih dari ini. Terima kasih. Wow. Memang kalau Tuhan Yesus yang bekerja, yang mendorong, yang menggerakkan, tidak ada yang mustahil ya. Dahsyat ini first time dan akan terus diulang melayani ya. Seberapa lama Tuhan Yesus kehendaki untuk kita hidup. Saya tertarik dengan judul yang singkat ini. Saya mau tambah sedikit energi bersyukur. Energi bersyukur. Banyak orang yang mengabaikannya. Orang bersyukur itu punya energi besar. Ya, bersyukurlah dapat istri cerewet, bersyukur. Bersyukurlah dapat istri pasang simpang hati, bersyukur. Tidak tertawa. Ada yang menyau dari sini. Kita ingat sekali tuh Papa penasehat kalau anak sampai di Manado anak
Mana buka mata juga baik-baik karena nona-nona Manado fasung itu cantik semua. Lihat baik-baik. Kalau sudah baik-baik, langkah berikutnya kalau sudah ambil keputusan tutup juga mata rapat-rapat dan bersyukurlah. Karena itu orang punya keputusan. Betul toh? Mengucap syukur dalam suka dan duka toh. Kalau banyak doi tadi Pastor Kiki bilang kita bisa senang ya. Ini kertas ya angin tiup kong talipa apalagi kong pegang banyak orang lihat doh. Itu MP makam puji, MPK makam puji keras. Tapi kalau fulusnya nggak ada, lihat DP muka itu. DP muka bagambar besar. Nya orang marah di marah. Nya orang tersinggung di tersinggung. Tapi karena manusia serba terbatas, Alkitab bilang nasib mujur dan nasib baik Tuhan yang tentukan, yang tetapkan. Nah, orang bagian apa kalau bukan mengucap syukur? Karena semua ada yang atur. Bapak diam jangan aja yang kita purici, kan begitu. Ada ayat yang menarik di sini. Di Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Mengucap syukur dan beribadah. Karena ini alasannya, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, mengucap syukur. Karena orang cuma menumpang, itu orang cuma bakos kok di dunia ini, cuma sementara. Ya. Kemarin saya ada dapat berkat, ya. Dan memang kalau dapat berkat mengucap syukur. Walaupun berkatnya itu bekas, mengucap syukur. Karena tidak berkat, tidak semua berkat harus baru. Kan begitu. Sebenarnya kalau kita terima berkat, bagi kita itu baru. Bagi yang memberi itu bekas. Jadi tergantung perspektifnya. Ini beberapa hari atau mungkin tepatnya sudah masuk 1 tahun ketika adik kami yang nomor 3, John, dia ada kuliah teologi di gereja Baptis, ya, STT Baptis, dan memang padat kuliah, walaupun kuliahnya jarak jauh, tapi tiap hari dia mesti online, ya, tatap mukanya lewat online, dan DP tugas lumayan menyesakkan dada. Persoalannya kalau dia tugas yang dia bikin, wow. Tapi masalahnya dia dapat tugas kita yang bikin. Jadi kita bagus hidup. Mana yang terima ijazah, dan toga, kita terima tugas dosen. Ya, bagus hidup. Jadi kemarin 3 hari lalu, pagi-pagi dia telepon, Pak, tolong ini cari nih bahasa Ibrani tentang penciptaan, larangan Adam dan Hawa tidak boleh makan. Ini persoalan makan ini menjadi bencana sedunia, ya, karena selera makan tak terkontrol, akhirnya orang semua terisi dalam dosa. Kemudian ada kata mati. Pada waktu kamu memakannya, kamu pasti mati. Nah, di bahasa Ibrani apa? Jadi kalau dia tiap kali telepon, sudah kita siap-siap.
semua segi kepala ini. Nah, sudah, ya kita sudah kirim dia punya dia tanya sintaksnya apa, dari gramatikalnya apa, kita kasih tahu. Itu dosen bilang, ya dia kirim, dosen bilang ini salah, yang boleh pakai ini mesti pakai BW10. Aduh, mati musuh. Itu BW10 kita sudah sontong-sontong dari tahun pas COVID masuk 2020. Tadi kita periksa tuh program BW10 ternyata program yang masih canggih sampai sekarang ini, belum ada versi terbaru. Ya. Kita punya program itu dari tahun 2016. 2016 berarti sudah berapa tahun? 7 tahun setengah. Ada teman, ya temannya sekarang sudah semakin pelontos di kepala karena ini teman akrab, teman baik, itu Paul Haniko. Ya. Tapi dia datang malam-malam, enggak weh, bantu akan empat kita dan kita ada kirim program canggih dari Amerika, mari kita lele bahasa Inggris ini tahu bagaimana kita mau berinstal. Dia bawa kemari BW9 5 DVD. Kita baru lihat lalu baca BW9 Bible Words 9. Kok dia bicara install bagaimana dong? Dia bilang begini, kita cari nih teman pendeta semua di GPDI, tidak ada satu yang tahu. Oh iya, jangan heran. Bagaimana mau coba Isa? Ngerti semua. Sudah singkatnya ya, kita install, selesai, install di drill, bawa di notebook, ya sudah kita install. Selesai kan dia bilang, gawe, nah itu BW9 testing dari sini dia, supaya kalau kita punya rusak, kita atas sini apa install ulang. Modus kote. Ya. Dari sudah kita install, kita belajar dan ternyata memang menarik. 2 tahun kemudian muncul BW10. Ya. Kita dapat dari, kalau tidak salah ingat, Pastor Farsen Rorong. Dia sekarang di Yakin Hidup, jadi YHS, dia gembala sekarang di sana. Tadinya gembala di GPDI, tetapi karena ya sebagai itu nasib baik di GPDI Tuhan Yesus tentukan, nasib keluar dari GPDI juga Tuhan Yesus tentukan. Kurang kita tunggu kita bernasib. Ya, jadi BW10 kita pinjam. Waktu masuk install pertama ternyata gudang virus kote. Abu kita pe laptop. Sudah paksa kita matikan semua itu virus, dia punya instalasi program, paksa masuk. Kita belajar ada sekitar 2-3 bulan. Ya sekitar begitulah. Kita tadi lihat postingan, ya ternyata sudah dari 2016 bulan Oktober. Jadi memang program ini membantu sekali kita belajar. Kita kembali ke ceritanya John. Dia bilang kita dulu ada BW10 dan kita ada kirim pengana. Dia ada install di punya laptop cuma Chrome. Dia bilang kita nggak tahu apa-apa nih dia. Sedang mau pakai, tersuruh tapi anak yang insinyur teknik buka. Kok bagaimana kan? Mesti ini dosen bilang mesti pakai BW10, program ini di dalam dia punya subprogramnya. Jadi kita bilang salah tanya, salah orang tanya.
Kita ke program sudah nggak ada, laptop rusak, mana batanya? Makanya dia bilang, no, Pak bikin dia itu laptop. Oh, apa berita dari surga? Bikin itu laptop. Cuma kita udah bikin itu laptop rusak total, di layar rusak, hard disk rusak, di mainboard rusak. Kita senang waktu kemarin dulu ya. Ya insya Allah. Siapa tahu udah korek-korek kong bisa jadi. Jadiannya kita berganti, turun. Tanya DP harga kira-kira berapa. Nah ini sebenarnya nih komputer kita sudah kasih tahu ke John untuk mau perbaiki, mau servis sudah dari tahun lalu. Ya kemarin kita sedikit mengomel. Itu kok kita sudah bilang, coba pasti bikin dari tahun lalu. Tahun lalu di kuliah. Nah, begini sudah boleh pakai. Mari kita kasih tahu pada dia bilang nanti Jo. Sekarang begini pokok dusu. Sudah pergi singkatnya pergi servis dan tensi komputer. Dia bilang Pak nanti hari Senin mudah-mudahan jadi. Jadi kalau mudah-mudahan jadi antara ada dan tiada kalau begitu. Ini rusak, semua rusak. Cuma kita harap-harap H2C, harap-harap cemas, ini habis saja, mudah-mudahan nggak rusak. Sudah sambil menunggu, kemarin dulu, Ciros telepon, cerita panjang lebar, dia tanya lagi, dia bilang kita sudah di dalam hati, sudah di konsultasi program bahasa Ibrani Yunani. Kita laptop rusak lama, itu bagaimana kan? Kita itu hari ada minta Pak Cik itu laptop yang cilanya nggak pakai, cuma bagi yang akan itu pome. Sekarang bagaimana kan? Cuma kita telepon Pak Cilan sekarang, telepon yang nggak angkat, tunggu sedikit ya. 2 jam di telepon, dia sudah ambil itu laptop. Ya, ternyata kita periksa Core i5, ya. DP merek yang tanggung-tanggung Dell. Oh bagus. Branded. Ya. Jadi kemarin kita turun. Kita ada pikir luar biasa ini kan cici yang pakai itu gaptek, dia cuma habis disimpang. Ternyata DP orang kerja yang korek-korek sampai ada retak, ya masih boleh lah, kan mengucap syukur lah kalau segala perkara ini hari buat mantap. Nah itu singkatnya, jadi memang mengucap syukur dapat menurut pemberi itu barang bekas, menurut saya penerimanya barang baru. Itu Dell yang i5 itu keluar sekarang 9 juta. Kemarin kita tanya, ini keluar 4-5 tahun lalu 7 juta. Kurang tunggu kolektor yang berpuluhan tempo apa mau nggak ada motif. Jadi kemarin kita install BW10 masih bisa, dan ya pada secara garis besarnya masih bisa dipakai. Mengucap syukurlah karena kita mulai belajar lagi tate-tate, banyak perintah yang kita sudah lupa. Ya cek umur lagi, kita dengan Eva beda 1 tahun, jadi langsung masuk calon lansia ya
sebagai itu. Ya.